Pernah nggak kamu merasa semua yang terjadi di dunia Marvel itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan? Serangan alien, munculnya pahlawan, hingga perang kosmik. Seolah semuanya punya urutan. Bukan sekadar kejadian acak, tapi seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita selalu percaya semuanya terjadi secara alami. Bahwa Iron Man muncul karena kecerdasannya, bahwa Thor datang karena takdir, dan Hulk adalah kecelakaan. Semua terlihat masuk akal. Namun jika dilihat dari sudut yang lebih luas, peristiwa-peristiwa ini mulai terasa seperti potongan puzzle. Potongan yang tidak berdiri sendiri, tapi saling terhubung. Seolah-olah ada yang menyusunnya. Nama itu jarang disebut. Tidak muncul di awal, tidak terlihat dalam pertempuran besar. Namun justru itulah yang membuatnya berbahaya. Karena ancaman terbesar bukan yang terlihat, melainkan yang bersembunyi. Namanya adalah Dr. Doom. Seseorang yang tidak membutuhkan sorotan. Karena bagi dia kekuatan terbesar bukan menghancurkan dunia, tapi mengendalikannya tanpa disadari siapapun. Bayangkan ini. Sebelum Avengers terbentuk, sebelum dunia mengenal ancaman kosmik, ada seseorang yang sudah melihat semuanya. Melihat kemana arah dunia akan bergerak. Melihat bahwa manusia akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan daripada menghentikannya, dia memilih untuk membiarkannya terjadi. Ketika Tony Stark menciptakan armor pertamanya, itu bukan hanya kelahiran seorang pahlawan. Itu adalah awal perubahan besar. Dunia mulai memahami bahwa manusia bisa menjadi lebih dari sekadar manusia. Dan mungkin, seseorang sedang mengamati perubahan itu dengan sangat tenang. Lalu satu persatu, semuanya mulai muncul. Pahlawan, ancaman, teknologi, dan setiap kali dunia hampir runtuh, selalu ada sesuatu yang menyeimbangkannya. Seolah-olah dunia tidak pernah benar-benar dibiarkan hancur. Kemudian datang sosok yang mengubah segalanya, Thanos. Makhluk yang mengumpulkan Infinity Stones. Makhluk yang menghapus setengah kehidupan di alam semesta. Bagi para Avengers, ini adalah perang terbesar. Namun jika dilihat dari sudut yang berbeda, ini mungkin bukan akhir, melainkan bagian dari proses. Infinity Stones adalah kekuatan paling besar di alam semesta. Sulit ditemukan, lebih sulit lagi dikumpulkan. Namun Thanos berhasil, seolah-olah jalannya terbuka, seolah-olah tidak ada yang benar-benar menghentikannya sampai semuanya terlambat. Sekarang bayangkan jika ada seseorang yang ingin memahami kekuatan itu tanpa harus mengambil risiko. Cukup membiarkan orang lain melakukannya dan mempelajari hasilnya. Thanos mengumpulkan semuanya, menggunakan kekuatannya, dan ketika itu terjadi, realitas berubah. Bukan hanya dunia yang terdampak, tapi struktur keberadaan itu sendiri. Peristiwa Avengers Endgame sering dianggap sebagai akhir, kemenangan besar, pengorbanan terakhir. Namun jika dilihat dari sudut yang berbeda, itu adalah titik di mana segalanya mulai berubah. Infinity Stones digunakan berkali-kali waktu diputar. Realitas dimanipulasi. Dan setiap kali itu terjadi, struktur dunia menjadi sedikit lebih lemah, sedikit lebih rapuh. Multiverse mulai retak. Bagi kebanyakan orang, ini adalah bencana. Namun bagi seseorang seperti Doom, ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan sebelumnya. Karena ketika batas antar realitas melemah, aturan tidak lagi berlaku seperti sebelumnya. Dan bagi seseorang yang cukup cerdas, itu berarti satu hal, kontrol. Dr. Doom tidak menginginkan kehancuran. Dia menginginkan kendali. Dia percaya bahwa dunia tidak bisa bertahan tanpa arah yang jelas. Bahwa kebebasan tanpa batas hanya akan membawa kekacauan. Dan menurutnya hanya satu orang yang mampu menjaga keseimbangan itu. Dengan multiverse yang mulai retak, dia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki siapapun. Dia bisa memahami kemungkinan, melihat berbagai realitas, belajar dari setiap kesalahan, dan memilih masa depan yang paling sempurna. Sementara itu, para pahlawan mulai berubah. Mereka tidak lagi seperti dulu. Mereka kehilangan arah. Mereka kehilangan sesuatu yang dulu menyatukan mereka. Dan dunia mulai kehilangan kepercayaan. Inilah momen yang paling tepat. Bukan saat dunia kuat, tapi saat dunia rapuh. Bayangkan sebuah hari ketika seseorang muncul, bukan sebagai musuh, tapi sebagai jawaban. Seseorang dengan teknologi yang melampaui Iron Man, dengan pemahaman realitas yang menyaingi Doctor Strange, dengan visi untuk menyelamatkan dunia. Dia tidak datang dengan ancaman, dia datang dengan solusi. Dan justru itulah yang membuatnya berbahaya. Karena musuh yang paling sulit dilawan, bukan yang kita takuti, tapi yang kita percayai. Sekarang bayangkan jika semua ini benar. Semua peristiwa besar di dunia Marvel,
bukan kebetulan, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah rencana yang tidak dimulai kemarin, tidak juga saat Avengers terbentuk, tapi jauh sebelumnya. Sebuah rencana yang membutuhkan kesabaran, strategi, dan kecerdasan luar biasa. Dan pada akhirnya, hanya ada satu orang yang benar-benar siap. Bukan pahlawan, bukan penyelamat, tapi seseorang yang percaya bahwa dunia hanya bisa selamat jika berada di bawah kendalinya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah dia penjahat? Atau justru satu-satunya orang yang melihat kebenaran sejak awal? Karena jika teori ini benar, maka semua yang kita tonton selama ini bukanlah kisah kemenangan para Avengers, melainkan awal dari kebangkitan Dr. Doom. Dan mungkin dia tidak pernah benar-benar muncul, karena sejak awal dia sudah ada di sana, mengamati, menunggu, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Sekarang giliran kamu. Menurutmu, apakah ini mungkin? Atau hanya teori yang terlalu jauh? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten teori seperti ini, jangan lupa subscribe. Karena di dunia Marvel, cerita terbesar mungkin belum dimulai.